wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim, para ulama, para asyraf, para sadah, sedaya dzurriyyah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain saking jalur wali songo, atallahu baqa'akum. Mudah-mudahan panjenengan perjuanganipun terus berlanjut ngantos dina kiamat. Allahumma amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti dan menjadi umatnya beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sedikit mau cerita. Saya ini namanya kebetulan sama dengan mbah saya, Muhammad Abbas. Nyuwun sewu, ini di bawah saya banyak ulama-ulama yang lebih sepuh. Saya ini dikasih kursi. Saya bukan berarti kurang sono, tapi saya mau duduk di kursi untuk menunjukkan bahwa saya tidak mau rebutan kursi politik. Cukup kursi pengajian aja. Saya ini diberi nama Muhammad Abbas. Saya dapat cerita dari abah saya bahwasanya Mbak Abbas dulu pernah pesan bahwasanya cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas dan dipanggilnya harus Abbas, tidak boleh yang lain. Ini satu misteri. Begitu anak cucunya lahir, kalau diberi nama Muhammad Abbas pasti sakit dan mau meninggal. Singkat cerita, saya dilahirkan oleh abah saya dikasih nama Muhammad bin Liyahshi. Itu diambil dari catatan ilmu falak. Tiba-tiba mbah saya, Mbah Mustahdi Abbas, mengatakan sama abah saya, Fuad, apa ini tadi pas sholat duha, sesudah sholat duha apa itu ketiduran sambil duduk? Itu kedatangan Mbak Abbas. Abah gede, bapak gede, itu Mbak Abbas. Mbak Abbas mengatakan, Mustahdi Ahmad, itu anak ini cepat kasih tahu Fuad, kasih nama Muhammad Abbas, panggilnya Abbas. Cepat, jangan nanti-nanti, sekarang kasih tahu. Begitu bangun Mbak Mustahdi bingung, langsung Mbak Mustahdi ke abah saya. Mbak Mustahdi langsung, Fuad, ini begini. Mbak Abbas, apa gede itu, apa besar itu datang. Katanya ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Jadi misteri itu akhirnya terungkap. Oh, sudah ada ini namanya anak
harus dikasih nama Muhammad Abbas. Akhirnya kata abah saya bilang, "Bah, ini anak sudah saya kasih nama. Namanya siapa? Muhammad bin Yasyid." Kata Mbak Ahmad Mustadi, "Nggak bisa, harus dikasih nama Muhammad Abbas." Akhirnya saya disambung namanya Muhammad Abbas bin Yasyid, dan dipanggilnya tidak boleh yang lain, harus Abbas. Wallahu a'lam. Ketika abah saya cerita dan umi saya cerita seperti itu, saya jadi mikir nih maksudnya apa. Makanya kadang-kadang saya suka guyon-guyon. Dulu itu Mbak Abbas nih nitip nama sama saya Muhammad Abbas, nih maksudnya apa? Itu Gus, kira-kira maksudnya apa Gus? Oh, yang nggak tahu saya juga. Barangkali Mbak Abbas iseng, Mbak Abbas lagi ngisengin cucunya ini. Akhirnya barangkali mungkin saya itu ceramah, tapi enggak juga. Di Buntet itu juga banyak yang bisa ceramah. Kemudian barangkali saya itu di sana ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Thariqah Syattoriyah. Setiap malam Jumat, khususnya kalau malam Jumat ini, subhanallah, sampai ribuan orang datang. Barangkali ini, tapi enggak juga. Ahlan marhaba Ki Ilzamuddin, Ketua Naat Jawa Timur. Monggo ya, terus tengah aja. Yeah. Ada yang mengatakan kalau kiai yang telat itu wajar, kalau sampean yang telat itu kurang ajar. Alhamdulillah. Enggak Hanan, beliau itu artis dan aktor. Makanya saya bilang beliau terkenal di YouTube. Ya itu lagi Pak Yai. Jadi itu bagi saya adalah satu misteri yang sangat luar biasa. Saya cari itu untuk apa? Mbak Abbas tuh ngasih nama saya Muhammad Abbas untuk apa? Saya baru sadar dan jawabannya hari ini. Oh, rupanya beliau itu semacam ada tugas mandat amanah untuk diteruskan perjuangannya. Rupanya perjuangannya beliau menumpas Belanda dengan mendirikan Hizbullah untuk mengorganisir seluruh kekuatan masyarakat dan para ulama yang ada di Indonesia untuk melawan Belanda. Ternyata perjuangan beliau belum selesai, dan ternyata di Indonesia masih ada sisa dan antek-antek Belanda yang harus kita bereskan. Maka ini harus diteruskan sama cucu saya. Dari situ saya baru mangkut-mangkut. Oh, ini maksudnya. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara ini seluruhnya, ini adalah Banu Wali Songo. Dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Ini kumpul semua ada di situ. Ini ibarat adalah reuni keluarga. Ini adalah ibarat merupakan sesuatu musyawarah keluarga untuk kembali menyusun sebuah kekuatan, yaitu kekuatan daripada dakwah Wali Songo. Kalau kita bicara Wali Songo, saudara-saudara sekalian, yang Anda ketahui bahwa Wali Songo ini tidak bisa disebut Habib. Wali Songo ini bukan Habib. Kalau ada habaib yang mencangkokkan Wali Songo itu adalah Habib, ada dua alternatif. Nomor satu pencangkokan nasab, nomor dua adalah antek daripada Belanda.
Wali Songo ini adalah berasal dari Hijaz, karena baginda Rasulullah SAW itu hidupnya di Hijaz. Makanya saya sering mengatakan antara Habib dengan Wali Songo beda. Habaib itu dari Yaman. Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Dzurriyyatur Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Profesor Dr. Snuk Hogronya mengatakan Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab, ada yang Bangladesh, dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait seluruhnya dari Arab. Justru panjenengan inilah keturunan Banu Wali Songo, inilah beliau itulah, kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para syarif dan para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hogronya dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan, itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama, yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Snuk Hogronya merekomendasikan kepada pemerintah Belanda ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid. Makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid, bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek.
Aku bangir loh. Makanya di Jawa ini banyak Syarif dan Said hidungnya pesek, dan inilah yang kurang difahami oleh klan Ba'alwi atau habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum dzurriyyatur Rasul, ahlu baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah nggak ada. Jangan sembarangan habaib. Beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak Syarif dan Sajid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul. Gak kena ya. Karena para Syarif dan Sajid di hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa. Maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah Syarif, beliau itu adalah Sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para Syarif dan para Sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang. Maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia. Ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya Dzurriyyah yang Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Siap. Lalu coba benar. Nah ini saudara-saudara sekalian, sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah Dzurriyyatur Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah dzurriyyah palsu. ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda. Nyuwun sewu para jenderal, para saudara. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Malah kadang-kadang akhirnya kebabur itu kadang-kadang ya Syarifnya Sayyid ya, dari Sayyidina Hasan Husain sama-sama Syarif, sama-sama Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Betul? Punya bapak namanya siapa? Namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Samarkondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid bukan Habib. Al-Maghribi, Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Kadang-kadang nih habaib nih rese-rese, Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Sampai ada habaib yang mengatakan mengagungkan Yaman. Di Yaman itu tidak ada seorang habib kalau sudah tumbuh kumisnya langsung jadi waliullah. Oh, jadi syaratnya waliullah itu ada kumis dan jenggot. Gampang bener ya jadi wali. Kata orang Malang bilang itu namanya wali kumis, saya bener. Saudara-saudara sekalian, Sunan Gunung Jati disebutnya bukan Habib Hidayatullah, tapi Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang menyebut Habib. Jadi kalau seumpama Anda mengatakan yang namanya Wali Songo itu Habib, maka Anda sudah keluar dari jalur kekancingan para Syarif dan Sayyid, karena sejarahnya demikian. Jadi jangan suka ngaco. Ini saya biar lagi agak sakit juga datang ke sini karena apa? Karena ini semuanya Wali Songo semua. Saya harus datang sini. Jadi kalau ada batuk-batuk ya nggak jadi masalah, satu kalian harus maklumi aja. Tadi saya juga sudah banyak disuguhi makan biasa. Kalau yang namanya kiai datang tuh fikri makan ya. Setiap ada pas suruh makan.
Di sini juga saya ditawari juga sama Gus Torik, Gus mau makan lagi nggak? Saya bilang Kiai, saya kemana-mana pun ditanyanya selalu mau makan lagi nggak? Nggak ada ya, Gus mau bini lagi nggak? Ini karena apesnya Kiai dari Wali Songo begitu. Tapi kalau dari Habib malah aku aja dah bini lagi deh. Saudara-saudara sekalian, dari tidak bisa disebut Sayyid, tidak bisa disebut Habib. Yang namanya Wali Songo itu adalah saudara-saudara sekalian, mbahnya itu adalah di antara rehlahnya dalam dakwah Islamnya, di antaranya di Uzbekistan, di antaranya di Samarkand. Makanya saudara-saudara sekalian, Maulana Ibrahim As-Somo As-Samarkandi, Asmorokondi As-Samarkandi dari Uzbekistan itu saudara-saudara sekalian, termasuk yang ada di Pakistan, itu para syarif, para sayyid itu enggan menyebut dirinya syarif dan sayyid karena takut akhlaknya tidak pas dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takut kalau akhlaknya tidak pas dengan kanjeng Nabi, akhirnya merusak nama baiknya Rasulullah. Itu akhlak dan adabnya para syarif dan sayyid. Maka syarif dan ya sayyid yang ada di Uzbekistan, di Samarkand, termasuk di Pakistan, disebutnya makhdum. Maka di Indonesia banyak yang disebut makhdum. Nabi Muhammad. Banyak disebut makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati, Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, makhdum itu bukan julukan Yaman. Di Yaman tidak ada makhdum. Jadi kalau ente ngomong Wali Songo itu dari Yaman, ente menyalahi fakta sejarah. Saudara-saudara sekalian, ini yang malam harus tahu. Siap. Karena saudara-saudara sekalian, supaya jangan disamakan antara syarif dengan sayyid dengan habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya syarif, mengaku dirinya sayyid. Habibnya hilang, malah sayyid terus syarif. Dari mana ente sayyidnya? Ini saya beda-beda di pondok itu beda. Saudara-saudara sekalian, Oh, ini sekali. maka saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya ada beberapa catatan daripada para nasabah dan para pakar sejarah bahwasanya ada perbedaan Ba'alwi dengan para syarif dan sayyid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya yang namanya sayyid dan syarif itu ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak memiliki sesuatu ciri yang membedakan, tidak memiliki marga. Marganya dinisbatkan pada kampungnya. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi tidak ada marganya. Bin Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarkandi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marganya. Gimana betul? Kemudian saudara-saudara sekalian, Ya, lah itu kan ada. Air putih ya. kalau orang tuh yang sudah ada sakit, kalau nggak ada sakitnya takut jadi Fir'aun. Fir'aun ini gara-gara nggak sakit akhirnya ngaku Tuhan. Makanya sampean kalau hidupnya sehat terus hati-hati jadi Fir'aun. Mulai sekarang jangan berdoa sehat, ya Allah jadikan saya sehat, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Biar akidah saya selamat, jangan ngaku Fir'aun. Jangan ya Allah mudah-mudahan selama hidup saya sehat terus nanti ngaku Tuhan karena nggak pernah sakit kayak Fir'aun.
Gak maulah mirip Muhammad, dia ada sakitnya sedikit. Saudara-saudara, jadi sangat beda saudara-saudara sekalian. Tidak ada tamayuzat. Tamayuzat itu apa? Tamayuzat itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marga. Seperti Ba'awi, saudara punya marga, ada As-Segaf, ada Bin Yahya, ada Al-Muhdar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidid, ada Barakbah. Itu saudara-saudara ada marganya. Tapi yang namanya Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah, sangat jarang. Bahkan 99% tidak memiliki marga. Makanya pada waktu Ba'awi di Hijaz mengklaim dirinya Dzurriyyatur Rasul, Syarif Al-Rafiq abad ke-13 langsung menolak. Kenapa menolak? Kata Syarif Al-Rafiq mengatakan Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Kenapa kalian punya marga? Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, tidak ada marganya. Kenapa kalian punya marga? Yang memiliki marga itu biasanya orang Yahudi. Ada 12 marga orang Yahudi. Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Makanya kalau ditanya Ki Ilzam marganya apa? Ya, nggak ada marga. Marga mulia. Al-Manduri, Al-Malali, Al-Jawi, Asy-Syirboni, Al-Bantani. Itu marganya, nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0,sekian%. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana Syarif, mana Sayyid, mana Habib. Kalau Syarif dari Sayyid itu dari Hijaz yang diturunkan ke Wali Songo. Kalau Habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan Habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci kepada Habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, siapa dibenci sama Habaib? Buktinya apa sih? Ya sampai mengatakan Habaib didatangkan oleh Belanda. Loh, saya nggak benci, ngapain saya benci ke Habaib? Manfaatnya apa benci sama Habaib? Emang saya benci sama Habaib dapat duit? Kadang-kadang Habib aja minta duit sama saya loh. Betul-betul. Ini fakta sejarah. Abad ke-19 Habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Songo yang bentuknya sudah bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda. Arabnya udah hilang. Maka mereka mengadakan kamuflase atas nama Dzurriyyatur Rasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan Ba'alwi dari Yaman ini genetikanya sama dengan Belanda. Profesor Dr. Snoek Hogronya itu genetikanya sama dengan Habibnya ente. Profesor Dr. Van der Belt Belanda genetikanya sama dengan Habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci apa, nggak ada benci. Sudah lagi ngomong, ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa?